I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya atas nama Cindrawati Muhammad, mahasiswa UNJ Universitas Negeri Gorontalo kategori 1 gelombang 1. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu sebagai Kepala Sekolah SDN 08 Nito atas nama Ibu Izan Yunus SPD MPD. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu dengan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen kepada saya. Yang pertama, di sini guru kurang memanfaatkan teknologi yang tersedia di sekolah. Nah, apakah pada saat proses pembelajaran yang ada di sekolah itu menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang tersedia? Jadi sesuai kenyataan yang ada, ini belum semua guru Kira-kira apa penyebabnya menurut Ibu apabila pada saat mengajar tidak menggunakan salah satu teknologi yang hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan IT. apa yang kira-kira yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Mencarikan guru yang sudah mahir IT ini sebagai pelatih guru. Pertanyaan terakhir, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Ibu untuk memperbaiki masalah tersebut? Jadi guru harus belajar itu untuk meningkatkan kompetensi. Terima kasih. Dengan jawaban pertanyaan yang kedua mengenai hasil belajar siswa. Apakah menurut Ibu hasil belajar yang ada di sekolah ini sangat rendah? Menurut saya hasil belajar siswa masih rendah. Nah, bagaimana tanggapan Ibu melihat hasil belajar siswa yang ada di sekolah ini? Kira-kira? Jadi tanggapan saya ini dengan melihat hasil belajar siswa yang ada, ini guru perlu meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, apakah faktor penyebab dari hasil belajar siswa yang rendah menurut Ibu? Jadi faktor penyebabnya yaitu yang pertama ini kurangnya minat siswa untuk belajar. Yang kedua ini bagi guru penguasaan bahan ajar dan model-model pembelajaran itu masih kurang. Tindakan atau solusi dari Ibu sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ini solusinya yaitu memberikan motivasi dan harapan kepada guru bahwa sebelum melaksanakan proses KBM ini seharusnya guru itu sudah mempersiapkan solusi, yaitu memberikan motivasi dan harapan kepada guru bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas ini seharusnya guru menguasai langkah-langkah pembelajaran, bahan ajar, dan juga model-model pembelajaran. Oke, yang selanjutnya mengenai guru belum mengoptimalkan penggunaan berbagai model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang pertama, apakah guru-guru mengajar di kelas menurut Ibu sudah menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif? Baik, yang berikut Bu, setelah melakukan tindakan Ibu mengenai hasil belajar siswa ini yang rendah di sekolah ini, tindakan apa yang Ibu akan lakukan? Itu tindakan yang saya akan lakukan membimbing guru dalam hal
penggunaan model-model pembelajaran. Di sini tentang mengoptimalkan penggunaan berbagai model-model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, apakah di sekolah ini guru-guru mengajar di kelas sudah menggunakan model-model pembelajaran yang berinovatif? Jadi guru-guru yang ada di sekolah ini yaitu hanya sebagian guru sudah menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Apakah suatu model pembelajaran itu dapat diterapkan kepada semua sesuai dengan karakteristik siswa? Jadi model pembelajaran dapat diterapkan di kelas. Terakhir Bu, apa penyebab guru belum optimal menggunakan berbagai model pembelajaran saat mengajar? Penyebabnya itu tidak semua guru yang memahami model-model pembelajaran inovatif sehingga pelajaran belum optimal. Oke, terima kasih. Maka dengan berakhirnya beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Akhir kata, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya yang pada hari ini telah menjawab berbagai macam masalah atau problem yang ada di sekolah Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Cendrawati Munawapa, mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Gorontalo, kategori 1 gelombang 2. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu untuk meluangkan waktu kepada saya. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen kami. Di sini ada beberapa pertanyaan, salah satunya mengenai pertanyaannya rendahnya hasil belajar siswa pada operasi dukung perkalian yang ada di kelas Ibu. Yang pertama, apakah di kelas Ibu masih ada siswa yang hasil belajarnya rendah dalam penyelesaian operasi dukung tersebut? Ya, memang pada siswa kelas 2 dalam operasi hitung perkalian masih ada siswa yang belum bisa dalam proses perkalian. Jadi belum semua bisa. Masih ada bagian siswa yang belum mengerti dan belum paham. Yang kedua, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga siswa tersebut mengalami hasil belajar yang rendah? Dari kurangnya minat siswa tersebut, karena pada dasarnya anak-anak ini kan ada siswa yang tidak begitu tertarik dengan penjumlahan sehingga mereka atau perkalian sehingga mereka masih ada yang belum bisa karena salah satunya kurangnya minat siswa tersebut. Saya rasa seperti itu. Kemudian bagaimana cara Ibu menangani masalah siswa yang mengalami kesulitan atau yang belajar rendah? Belajarnya yang saya lakukan yaitu saya berusaha membimbing siswa tersebut sehingga dia bisa untuk memahami perkalian. Kemudian saya mencari ide bagaimana dia bisa memahami dengan cara apa saja yang bisa saya buat. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Wawancara pada hari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya atas nama Cendrawati Nurhaka, mahasiswa dari PPG Universitas Negeri Gorontalo, kategori 1 gelombang 2. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu telah berikan kepada saya dan telah memberikan waktunya pada saya untuk melakukan wawancara pada hari ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen kami. Di sini masalah yang diidentifikasi yang pertama, guru kurang memanfaatkan teknologi yang tersedia. Pertanyaan yang pertama, apakah pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang tersedia di sekolah? Terima kasih. Terkadang kalau tiap mata pelajaran itu beda. Kalau untuk matematika setiap kali mengajarkan tetap ada DP pembelajarannya itu menggunakan alat. Tapi kadang bahasa Indonesia itu tidak menggunakan alat, cuman karena sudah ada banyak buku yang diberikan kepada siswa. Kira-kira apa penyebab menurut Ibu apabila pada saat mengajar kita tidak menggunakan salah satu teknologi yang ada? Penyebabnya itu salah satunya siswa tidak terlalu memahami apa yang dijelaskan. Ya, itu yang kalau tidak ada peraga sama sekali siswa cuma bertanya-tanya apa ini, apa itu yang salah satu pada pembelajaran matematika apalagi. Yang ketiga, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut jika kita menjadi seorang guru? Kalau untuk bahasa Indonesia, pada pembelajaran bahasa Indonesia, terkadang yang di buku akan difotokopi dan diberikan kepada siswa. Itu saja. Begitu juga, bagaimana rencana atau tindak lanjut apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut? Untuk kedepannya, insya Allah akan diusahakan setiap kali pembelajaran itu harus ada lembar kerja siswa, harus ada alat peraga, begitu juga untuk matematika. Harus diusahakan tetap ada alat peraga yang sebenarnya, yang khususnya matematika. Yang berikut Bu, di sini rendahnya hasil belajar siswa pada operasi hitung kan saya lihat ada juga perkalian. Nah, apakah di kelas Ibu masih ada siswa yang hasil belajarnya rendah dalam menyelesaikan operasi hitung tersebut? Masih ada, masalahnya kan ada siswa yang paling rendah cara memahaminya. Pertama untuk siswa kelas 6, terkadang satu kelas itu 1 sampai 3 orang yang tidak bisa memahami penjumlahan. Makanya selanjutnya ke depannya itu akan diusahakan bagaimana pembelajaran matematika itu dalam penjumlahan alat peraganya. Jadi itu termasuk salah satu cara Ibu menangani masalah. Yang berikut, rendahnya motivasi belajar siswa khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Yakni kalau itu terutama dari orang tua, kalau orang tua tidak terlalu paham dengan apa pembelajarannya itu, maka rendahnya siswa untuk memahami pembelajaran bahasa Indonesia sangat mungkin memang rendah. Kadang-kala kan di orang tua itu kan biasanya tidak tahu membaca, jadi akan terbawa ke anak-anak untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini juga bagaimana kira-kira hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran yang ada di sekolah. Yang pertama, bagaimana komunikasi Ibu dengan orang tua? Kalau untuk komunikasi saya dengan orang tua siswa kelas 6 sudah sangat baik. Dan selanjutnya kalau mengenai pembelajaran ini, kadang kalau datang di rumah siswa itu orang tuanya tidak ada, karena akan turun ke laut untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Berarti itu termasuk faktor penyebab kurangnya komunikasi Ibu dengan orang tua. Nah, kira-kira menurut Ibu, guru belum mengoptimalkan penggunaan berbagai model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik siswa itu yang seperti apa? Apakah di kelas Ibu ketika belajar siswa mengalami kebosanan dan jenuh dalam belajar? Ya, memang terkadang siswa itu akan bosan kalau pada pelajaran bahasa Indonesia. Selamanya kalau pada pembacaan itu cuma membaca tidak ada langsung prakteknya.
itu yang sebagai mengatasi hal itu. Apakah Ibu mengajar sudah menggunakan model pembelajaran yang berinovatif? Kadang pada masing-masing pembelajaran kan tidak sama tuh. Jadi ada yang menggunakan itu penggunaan secara inovatif. Kalau yang pembelajaran lain sudah tidak bisa. Berarti ada ya? Ada pembelajaran. Ya. Bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut? Pada saat pembelajaran tidak menggunakan alat peraga yang sebenarnya ya sulit dikatakan ya. Terkadang kita cuma cerita saja sampai pada kalau sudah masuk pada tugas-tugas baru itu diberikan tugas, tidak ada lagi pemaparan segala macam. Yang terakhir Bu, apakah guru belum memahami konsep dasar dalam pembelajaran berbasis WOTS? Apakah guru pernah melakukan atau Ibu melakukan pembelajaran WOTS selama kelas? Kalau pembelajaran WOTS itu belum ya, soalnya kan pada pembelajaran WOTS guru sendiri saya tidak memahami apa itu WOTS itu. Terima kasih. Hanya itu pertanyaan yang bisa saya berikan kepada Ibu, dan wawancara hari ini saya akhiri bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan.